Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di media pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Sri Kurniati SPD, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan. Semoga semua peserta didik Ibu yang berada di rumah dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol COVID-19. Pada pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Dalam menyampaikan ide melalui anekdot, nanti kita ada 4 KD yang akan kita pelajari. Pada pembelajaran hari ini, kita hanya membahas satu kompetensi dasar atau satu KD ya. Di sini KD-nya adalah mengkritisi anekdot dari makna tersirat. Jadi, para peserta didik di sini diharapkan mampu mendata pokok isi teks anekdot. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Para peserta didik yang Ibu sayangi, sebelum masuk pembelajaran, coba kita lihat secara bersama video tayangan kita, contoh teks anekdot. Perhatikan dengan seksama ya.
dari tayangan video anekdot yang sudah Ibu tayangkan. Di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara kita mendata pokok-pokok isi anekdot. Cara mendata pokok isi anekdot, yang pertama kita harus tahu masalah yang dibahas. Yang kedua, unsur humornya apa. Yang ketiga, makna tersirat yang disampaikan itu apa. Oke, jadi mendata pokok-pokok isi anekdot ada 3 hal. Kita coba tadi ada contohnya tentang pengadilan. Masalah yang dibahas itu adalah pengadilan bagi orang-orang yang lemah. Jadi unsur humornya itu di mana? Orang-orang yang lemah di sana dijadikan sebagai tumbal dalam pengadilan. Jadi makna tersirat yang disampaikan di sana adalah kritikan untuk para orang-orang yang bekerja di pengadilan. Karena apa? Karena biasanya orang-orang di pengadilan itu menutup sebelah mata, hanya melihat orang-orang yang banyak uangnya saja. Jadi ini adalah sebuah kritikan yang positif supaya apa? Supaya bisa kedepannya akan berubah pengadilannya. Para peserta didik, tadi kita sudah ada pembahasannya juga. Di sini ada contoh tulisan dari sebuah anekdot juga, ada judulnya dosen yang menjadi pejabat. Nanti ada di buku cetakmu juga, nanti kamu lihat di sana. Di sana mengatakan bahwa lihat ada percakapan Tono Udin yang sedang berbincang-bincang di sebuah kantin. Saya heran ya, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Iya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Dari yang kita baca tadi, judulnya dosen yang menjadi pejabat. Nanti kita akan bahas apa pokok-pokok dari pembicaranya tadi. Ada masalah yang dibahas, unsur humor, makna tersirat. Oke, kita bahas di slide kita selanjutnya. Ini ada masalah yang dibahasnya apa? Dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya apa? Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri. Karena apa? Karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jadi makna tersiratnya apa? Di situ adanya kritikan untuk para pejabat yang takut kehilangan jabatannya. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot karena apa? Karena dia menyindir atau termasuk juga sebuah kritikan yang disampaikan. Oke, jadi paham anak-anak ibu semua bahwa mendata pokok-pokok isi anekdot ada 3, lihat ada masalah, unsur, dan makna tersirat yang akan disampaikan. Setelah kita paham tadi mencari pokok-pokok di dalam teks anekdot, sekarang kita masuk mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot ini biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat, tetapi dia mengena ke sasarannya. Jadi dalam sebuah kelucuan itu ada cerita yang tersirat. Jadi ada contohnya dalam teks anekdot dosen yang juga ingin menjadi pejabat. Di sana kelucuannya apa? Adanya sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasannya dosen tadi tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar. Jadi tidak mau berdiri selama mengajar karena takut kehilangan kursi jabatannya. Jadi sudah paham ya anak-anak bagaimana cara kita mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Untuk para peserta didik sekalian, Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana cara mendata pokok-pokok isi anekdot dan juga bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Jadi jika ada para peserta didik yang belum paham bisa ditanyakan ke guru masing-masing ya. Untuk tugas kali ini kita hanya mencari pokok-pokok isi anekdot yang ada 3 tadi. Ada dia masalah yang dibahas itu apa, unsur humornya apa, kemudian makna tersiratnya apa. Kemudian kamu cari juga penyebab dari kelucuan teks anekdot yang berjudul cara keledai membaca buku. Jadi kalian jawab dengan membaca dulu, baca teks cara keledai membaca buku, dibaca dengan seksama.
Kemudian kamu bisa mencari pokok-pokok isi anekdotnya dan mencari penyebab kelucuan dari teks anekdot. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kali ini kalian mampu mendata pokok-pokok isi anekdot dan mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Untuk lebih lanjutnya, kalian kalau kurang paham bisa ditanyakan ke guru masing-masing ya. Sampailah kita di akhir pembelajaran ini. Ibu harap kalian bisa memahami semua yang sudah Ibu jelaskan dari awal hingga akhir. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah nanti Ibu tentukan. Belajar di rumah dengan baik, peraturan dari protokol COVID kalian harus tetap jalankan. Jangan berkeliaran di luar rumah dan kita tetap belajar dari rumah secara online. Oke, yang belum mensubscribe dan like, Ibu harap subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran di pembelajaran kita selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.